82 tahun Kolegium Dokter Indonesia. Yang terhormat, Ketua Dewan Pertimbangan Dr. Mawari Edi MEPIT dan anggota Ketua Kolegium Dokter Indonesia Dr. Nur Haji beserta jajarannya, Ketua PPPDUI Dr. Ardiansyah Bahar MKM beserta jajarannya, Koordinator Panel Ahli Dr. Mahmud Ghaznawi SPPA Konsultan PhD, Profesor Dr. Anna Erliana SHMH sebagai narasumber dan Bapak Muhammad Joni SHMH selaku narasumber hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas izinnya lah kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini, di mana kita akan melanjutkan kegiatan kita yang sudah kita mulai kemarin, dan hari ini kita akan melalui dua acara. Yang pertama, sesi diskusi panel berupa tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 dan 182. Yang kedua adalah penutupan, dan tentunya kita akan foto bersama kembali. Karena alhamdulillah di offline hari ini sudah cukup banyak yang hadir. Jadi nanti kita foto bareng lagi ya Bapak Ibu semua. Agar acara kita dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita awali acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke agenda yang pertama, yaitu sesi diskusi panel yang akan dipimpin langsung oleh, pasti semua udah pada kenal ini ya. Saya juga mau minta foto bareng nanti sama beliau. Biar nanti kalau sudah terkenal saya nggak ngejar-ngejar beliau lagi ya. Beliau adalah Dr. Hadi Wijaya SH MPH MHKes. Kami persilahkan. Moderator mau gimana aja boleh ya. Mau nyontek juga boleh. Saya duduk bisa ya, Mas? Bisa kelihatan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu ya. Juga yang di Zoom ya. Di sini saya hormati Pak Ketua KDI. Di sini juga ada Pak Mahmud ya, Pak Mawari Edi, Prof. Pur, Dr. Sugit, Brandri ya, dan juga mungkin sahabat semua. Dan MC saya yang cantik banget ini ya, Bu Dekan juga nih, dan teman-teman yang lain. Di sana ada Prof. Endang ya, selamat pagi Prof. Endang ya di Zoom. Ah, Di sini tentu kita selalu menanti-nanti nih apa sih tindak lanjutnya. Ada Pak Joni, selamat pagi Pak Joni. Ya ini terasa KHC ya PDUI. Ya tentu teman-teman juga para yang ada di Zoom, sebetulnya putusan ini tentu sifatnya erga omnes ya Pak Joni ya. Jadi bukan miliknya Prof. Johansa Marjuki atau miliknya 182 itu dari, kalau personnya adalah orang-orang yang ini termasuk saya, bukan. Semua orang boleh memperkarakan ini ya Pak ya. Karena ini putusannya bukan mengikat pada person. Jadi tetap ini membawa konsekuensi kepada komunitas. Ya, itu yang arti daripada erga omnes. Nah, satu-satu itu lebih spesifik ya. Angka bagus triple satu itu tentang kolegium. Nah, ini kepentingan kita di sini. Tapi di 182 juga senada. Cuman satu hal yang di 182 mengembalikan bahwa tidak disebut secara spesifik organisasi ID itu eh, satu-satunya, tetapi tersiratnya adalah kata tunggal sebuah organ. Karena advokat saja sudah ingin jadi satu ya Pak Joni ya, kok kita malah kita dibuat berpecah-pecah ya. Tapi ternyata ID tetap eksis dan PDW juga tetap
eh, harusnya satu ya. Nah, di dalam Undang-Undang 17 2023, nah ini yang nanti kita akan bicarakan melalui Pak Joni, ini putusan ini kita mau ngapain sih? Gitu loh. Saya sudah bicara sama Pak Ketua PDW, ya, saya jumlahnya paling banyak ya Pak ya, anggotanya itu yang kita harus kerahkan di situ. Jadi itu kita berbuat untuk semuanya. Sudah ada yang declare 7 yang independen, tetapi tentunya itu nanti perlu dorongan daripada para eh, punggawa ya, bahwa kolegium itu memang sejatinya adalah milik daripada keilmuan, bukan milik politik ya. Pemerintah ini yang harus kita betulkan, bukan melawan gaya hidup, gaya halusnya begitu. Baik, mungkin yang pertama Bu MC ini kita dengan Pak Joni dulu ya. Ini kalau nggak ada persetujuan dari beliau, saya nggak bisa kerja ini ya. Harus ya. Baik, kita ingin mendengarkan dari Pak Joni. Beliau adalah penasihat hukum daripada perkara nomor 111 dan 182 ya, Pak. Jadi tentu seorang pengacara itu ini dokter yang sebenarnya nih, Pak Mahmud. Karena kita sendiri itu nggak. Nah. Oh, selamat datang Pak Bahar, Ketua Umum PDUI. Ardiansa Bahar kan? Apa salah saya memanggil Bahar? Kan nggak juga ya. Nah, eh, nama saya juga hilang, namanya Kang dipanggil gitu ya. Baik, kita mulai yang pertama ini Pak Joni. Mungkin nanti Pak Joni bisa di sana ya. Jadi mungkin yang kita harus nanti diskusikan dengan teman-teman yang ada di online maupun offline, sebetulnya bagaimana ini langkah daripada kita sendiri. Jadi jangan tergantung juga kepada orang lain, tapi kita yang harus menentukan. Mungkin Pak Joni, silakan Pak Joni. Panggung saya kasihkan, sewanya lumayan mahal ini Pak, panggung ini. Waktunya berapa menit, Dokter Hadi? Oh. Sampai jam 10 kan? Ya. Ya, Saya nggak berani nolak. saya pikir 2 hari 2 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin-kemarin hari Jumat, sekarang Jumat lagi. Karena salam dijawab kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Hadi sebagai pemimpin acara hari ini. Jadi bukan hanya memimpin acara di online, tapi juga di offline. Saya diundang oleh Dokter Mahesa, dan saya berharap bisa foto dengan dia hari ini, tapi belum juga datang. Pagi-pagi di WA lagi oleh Dokter Oktarina. Alhamdulillah saya bisa hadir sampai di sini lewat 2 provinsi dan bisa bertemu pas jamnya. Yang saya hormati Pak Ketua KDI, Pak Ketua Dr. Ardiansah. Ya. Ardi itu bumi, bahasa Arabnya bumi, dunia. Syah itu raja, ya kan? Jadi penguasa bumi, penguasa raja. Karena Johan Shah Marzuki juga ada syahnya, raja juga. Bapak dan Ibu sekalian, pertama terima kasih, ini hari-hari Jumat. Putusan itu 111 dan 182 juga pada hari Jumat. Tanggal 30 Januari 2026 sebelum sholat Jumat, maka keluarlah. Jadi sebelum azan sholat Jumat, kondisi sudah berubah. Tetapi ada yang nggak mau berubah. Ya. Makanya orang yang nggak mau berubah akan digilas oleh zaman. Dulu pernah fenomenanya, Mahkamah Agung tuh nggak mau Hakim Agung itu dari hakim karir.
Tapi zaman mendesak, reformasi datang. Ya akhirnya Hakim Agung bisa dari hakim karier. Jadi perubahan itu nggak bisa dihempang, nggak bisa dibantah, nggak bisa ditunda. Karena semua berubah kecuali perubahan itu sendiri. Itu ilustrasi saja. Yang kedua, saya ingin sampaikan sedikit saja. Ini bahan-bahan sebenarnya sudah banyak saya sampaikan di forum PDGI, kemudian di IAI, dan banyak kesempatan. Cuma memang mereka nggak ikut berjuang, ikut menang ya. Walaupun sebagian dari dokter dan dokter gigi, ya, termasuk juga yang ada di sini, Dokter Hadi, eh, saya laporkan bahwa juga ikut sebagai pihak pemohon. Juga Ketua Purna KDI ya, ikut juga sebagai pemohon. Nah, putusan ini kan sebenarnya adalah diajukan oleh seorang Profesor Dr. Johansa Marjuki sendirian. Memang dia pemberani. Dan ternyata setelah saya lacak dia adalah kesatria Erlangga rupanya. Jadi Erlangga memberikannya ya, Pak Ketua KDI ya, kesatria Erlangga. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ketika kami pertama diskusi dipertemukan Dr. Hadi, Dr. Mahesa, beliau ingin minta bertemu untuk meeting of mind. Ada juga Dr. Priyo. Dan itu terjadi beberapa kali di Jakarta, di kantor anaknya di daerah Jakarta Selatan. Maka yang dia sodorkan adalah bagaimana ilmu kedokteran itu. Ilmu adalah ilmu, pelayanan adalah pelayanan. Dan beliau mengupakan, Mas Joni, ilmuwan kedokteran berbeda dengan praktisi kedokteran. Ilmuwan ya hanya ilmu, gitu. Ilmu yang dijadikannya sebagai orientasi. Maka disitulah keluar diskusi soal evidence-based medicine, kemudian dibedakannya dengan testimonial based medicine, yang kemudian akhirnya merujuk kepada seorang mantan menteri mengapa harus terjadi ABC gitu kan. Oleh karena itu, setelah diskusi panjang maka muncullah tugas saya kan akhirnya untuk merumuskan apa yang harus diambil sebagai apa istilahnya ya, bukan terobosan atau sebutlah istilahnya sebagai game changer untuk bisa menjawab problematika ini. Karena pada saat itu belum ada sih yang namanya Kolegium Kedokteran Indonesia. Karena Kolegium Kedokteran Indonesia itu disahkan dengan keputusan Menteri Kesehatan tanggal 30 September tahun 2024 dan ketuanya Dr. Bambang Supriyono ya, Supriyanto. Jadi kita mengajukan itu pada tanggal bulan Juli dan akhirnya bermula pada bulan Agustus. Jadi jauh sebelum ada Kolegium Kedokteran Indonesia. Nah, masuk kepada pokok perkaranya atau pokok permasalahannya atau pokok yang diuji. Yang diuji itu cuma ada dua isu, tapi turunannya ada lebih dari itu, ada tiga. Yang pertama tentang kolegium, itu pasal 1 angka 26 dan pasal 272 ayat 2, dan juga ada pasal 272 ayat 5, karena di situ mengatur tentang peraturan pemerintahnya. Kemudian pasal yang berkaitan dengan pengawasan profesi, pengawasan etika dan disiplin profesi. Karena menurut Prof. Johansa bahwa etika dan disiplin profesi itu bukan domain Pak Camat, Pak Bupati, atau pemerintah pusat dan kabupaten kota. Jadi harus dikembalikan kepada hitahnya. Nah, dengan dua tema itu, maka kita menguji pasal 1 ayat angka 26, pasal 272 ayat 2, kemudian MK memasukkan pasal 272 ayat 5 walaupun tidak kita memasukkan pasal 272 ayat 5. Kemudian juga pasal 421 tentang pasal peralihan. Dan ini penting bagi kolegium, termasuk Kolegium Dokter Indonesia. Nah, pokok perkaranya adalah itu, nanti di sini sudah saya sampaikan di slide nomor 2 dan nomor 3, pokok permohonannya itu adalah tentang kolegium pada pokoknya. Mengapa ini dipersoalkan? Karena memang kolegium itu tidak independen apabila ada frasa yang menyebutkan dia adalah di bawah konsil sebagai alat kelengkapan konsil. Jadi persoalannya adalah alat kelengkapan.
Jadi alat kelengkapan itu didalilkan sebagai tidak independen, walaupun dimunculkan kalimat independen. Jadi ada penyeludupan hukum memunculkan kata independen, tetapi sebenarnya tidak independen dengan adanya frasa alat kelengkapan konsil. Dan frasa alat kelengkapan konsil ini yang kita uji, kita dalilkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu akhirnya disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah pasal 272 ayat 5. Ini tentang peraturan pemerintah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membaca undang-undang kesehatan itu, pengaturan tentang konsil hanya ada pada pasal 272 saja. Walaupun ada juga nyantel sana tagging atau menyentuh, menyenggol-nyenggol di tempat-tempat yang lain. Tapi pada pokoknya dalam hal pokok norma mengatur kolegium itu hanya ada di pasal 272 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan dikunci pada ayat 5 dengan peraturan pemerintah. Dan ini yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa menurut pembentukan perundang-undangan, tata cara pembentukan perundang-undangan, ya berkaitan dengan lembaga-lembaga seperti ini tidak bisa diatur di dalam peraturan pemerintah, PP, tapi harus diatur dengan undang-undang. Ini yang kemudian keluar putusan untuk perkara nomor 111 menguji pasal 272 ayat 5, MK memerintahkan untuk melakukan penyesuaian pasal-pasal dalam undang-undang dan atau PP 28 agar mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau pertanyaan pertama yang ingin diajukan sekaligus saja ya, apa agenda yang mau dilakukan? Hemat saya ambil inisiatif untuk menyesuaikan PP bahkan Undang-Undang 17 dan PP 28 agar sesuai dengan putusan MK. Ayo silakan siapa yang take lead untuk melakukan itu, karena ini berlaku erga omnes, siapapun yang menguji itu ya dia nanti yang sebagai pemohon secara formal, tetapi itu nanti untuk kepentingan semua. Dan saya kira dokter umum KDI punya anggota paling banyak dari profesi dokter di Indonesia. Itu yang pertama, barangkali saya catatkan juga di sini sebenarnya slide-slide berikut apa agenda yang tersisa atau yang akan dilakukan ke depan. Yang kedua adalah berkaitan dengan dapat saya sampaikan lebih dahulu bahwa putusan MK itu kan bersifat final, binding, dan erga omnes. Ya. Final itu nggak ada banding, nggak ada kasasi seperti di peradilan umum, kemudian mengikat, ya langsung mengikat. Karena itu di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi itu selalu ada frasa yang memerintahkan agar diumumkan atau diundangkan di dalam berita negara. Jadi sebelum sholat Jumat, sebelum ada azan tanggal 30 itu ya sudah bubar mestinya Kolegium Kesehatan Indonesia versi 30 September 2024 dengan putusan nomor 1856 gitu. Jadi itu pendapat saya gitu kan. Karena apa? Karena putusan MK itu adalah vonis. Ada amarnya. Bunyi di dalam angka sekian. Nanti kita ulas mengapa itu. Yang kedua, dia adalah bersifat final tadi ya. Yang ketiga bersifat erga omnes. Erga omnes itu azas yang berlaku untuk siapa saja. Jadi untuk umum. Jadi mengikat kepada yang enggak ikut berjuang juga mengikat. Nah, di dalam beberapa putusan MK itu disebutkan bahwa putusan MK itu kan ada dua bagian yang perlu kita catat. Pertama adalah pertimbangan atau pertimbangan hukum. Yang kedua adalah amar putusan. Dan menurut MK bahwa putusan itu dengan pertimbangannya adalah satu kesatuan. Pertimbangan hukum mengikat, pertimbangan hukum itu mengikat layaknya amar putusan. Itu pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi ada pada slide ini. Dan karena itu menurut MK bahwa MK dapat memberikan perintah atau judicial order di dalam bagian pertimbangan hukum yang harus dilaksanakan. Itu verbatim bunyi kalimat kata demi kata dari Pak Soehartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kalau ada agenda yang mau disodorkan pada diskusi ini adalah
silakan di searching dan diidentifikasi apa saja judicial order yang ada di dalam pertimbangan hukum perkara nomor 111 2024 yang hemat saya salah satunya adalah mendorong dibuatnya kolegium yang bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala negara melalui konsil. Tentu kolegium secara nasional yang analog seperti Konsil Kedokteran Indonesia dulu yang bertanggung jawab kepada presiden. Tapi ini melalui konsil. Itu agenda-agenda yang barangkali bisa dicatatkan sebagai bahan diskusi untuk forum KDI. Yang berikut adalah Mahkamah Konstitusi itu telah melahirkan, tapi menurut saya bukan tak cocok kalimat kata melahirkan, tapi sebutlah itu sementara 4 parameter untuk menilai independensi. Yang pertama adalah pembentukan lembaga tersebut, itu ada pada slide saya, memiliki dasar hukum yang dibentuk dan diatur dalam undang-undang secara khusus. Jelas sekali. Jadi kalau tidak diatur, kalau yang namanya tugas-tugas fungsi kolegium diatur di dalam PP, ini bertentangan dengan parameter yang pertama. Untuk apa? Untuk menjamin tidak adanya hubungan organik dengan lembaga lainnya. Dan karena itu logis dia bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala negara. Yang kedua, dalam pengangkatan anggotanya, rekrutmen, dilakukan secara objektif melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel yang dilakukan oleh tim seleksi yang juga kredibel dan independen. Jadi nggak boleh KHC idol ya. Atau kolegium idol ya kan. Ini cerdas juga nih dokter-dokter ini menyebutkan istilah yang bisa diingat dan jadi membongkar paradigma kita. Yang ketiga, anggota lembaga memiliki masa jabatan yang tetap dan pasti. Dan itu artinya dia jabatan yang tetap dan pasti, hemat saya nggak boleh rangkap jabatan. Rangkap jabatan wakil rumah sakit ini, wakil itu, segala macam. Ini hemat saya, walaupun tidak eksplisit begitu, tapi ini adalah masa jabatan yang tetap karena dia adalah lembaga negara atau state auxiliary body yang disebutkan di dalam teori-teori tentang lembaga negara. Yang keempat, lembaga itu diberikan wewenang oleh undang-undang membuat peraturan internal sepanjang menyangkut aspek teknis tugas dan atau wewenang. Inilah sebenarnya yang mempunyai powering kepada kolegium. Dia bisa membuat self-regulation. Jelas di sini peraturan internal, self-regulation. Dan itu tentunya tetap mengikutilah proses tata cara, substansi, dan mekanisme legislasinya, tata caranya. Nggak bolehlah antara satu dengan yang lain bertentangan, antara disiplin dengan etik bertentangan, dan lain dengan undang-undang bertentangan. Dan sebagainya. Ini 4 parameternya, Bapak Ibu sekalian. Tapi menurut saya, ini bukan cuma rekomendasi. Bukan cuma perkakas yang baru disodorkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah putusan. Hemat saya, 4 parameter ini adalah parameter yang diperdebatkan, membangun nalar hukum, dan sudah sekaligus diterapkan oleh MK. Dan 4 parameter ini yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi untuk membuat pertimbangannya dalam membatalkan dan atau mengabulkan permohonan kita untuk perkara 111 pasal 272 ayat 2 dan 1 angka 26. Jadi ini bukan cuma teori, sebenarnya ini adalah judicial order yang sudah dipakai, sudah dicontohkan MK untuk menguji perkara independensi. Dan hemat saya juga ini bisa dipakai untuk menguji independensi konsil dan independensi temannya Kang Hadi, yaitu Majelis Disiplin Profesi. Gitu kan. Jadi semua ini bisa dipakai untuk menguji karena dia bisa relevan untuk itu. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa pertimbangan yang menarik. Pertimbangan-pertimbangan itu ada di sini, yang barangkali nanti coba kita diskusikan lebih lanjut. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi yang tadi saya sampaikan, dalam hal ini Mahkamah perlu menegaskan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kolegium bertanggung jawab kepada presiden dalam kedudukan presiden sebagai kepala negara melalui konsil. Ini pertimbangan hukum halaman 513
Dan hemat saya ini adalah agenda yang harus kita sampaikan. Selamat datang kepada lembaga negara independen yang bernama Kolegium Nasional Indonesia yang independen. Silakan siapa yang mengambil inisiatif untuk bisa mendorong ini, karena ya nggak tahu nih kok masih belum ada yang mendorong ini, belum ada yang memintakan menulis surat kepada Presiden, Pak Presiden Anda punya tugas baru sebagai dirijen melakukan orkestrasi terhadap kebijakan-kebijakan dalam hal ini adalah kolegium. Ini agenda yang barangkali bisa dicatatkan. Nah, yang berikut pasal 451. Tadi 272 sudah, 272 ayat 2, ayat 5 sudah, saya kira perlu ada peraturan pemerintah. Nah, sebelum sampai ke 451, hemat saya maka kolegium yang ada itu dalam hal ini adalah Kolegium Kesehatan Indonesia, hemat saya secara hukum pada saat itu sudah bertentangan dan tidak sesuai dengan putusan MK. Dan secara hukum dia tidak mempunyai landasan lagi gitu kan. Jadi seperti Dr. Hadi terlalu sur KHC, lupa memperpanjang STR-nya, dia nggak dokter lagi gitu kan. Jadi kira-kira begitu. Jadi kira-kira adalah bahwa Kolegium Kesehatan itu nggak punya legitimasi lagi. Dia tidak punya validity dan apa namanya istilahnya, tidak punya keabsahan dan tidak mempunyai daya keberlakuan, efficacy. Ya. Dia tidak punya validity dan efficacy lagi sebagai kolegium. Mengapa? Karena MK begitu mendalilkannya sebagai norma hukum. Lantas ada pertanyaan yang disodorkan seakan-akan diperkuat. Seakan-akan kami kan masih sah dengan menggunakan azas hukum administrasi negara, yaitu azas praduga berlaku sah. Halo, yang namanya 101 pun azas itu nggak bisa melawan, apalagi menang, putusan pengadilan. Azas ya azas. Azas adalah cara berpikir, cara menguji norma secara normatif. Tapi yang namanya azas di dalam teori Rushbrook yang mengungkapkan hierarki, azas itu adalah doktrin. Azas ya azas, dia nggak bisa mengalahkan putusan pengadilan. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa mengalahkan, dia menghantam segala azas. Kalaupun kita anggap let the government to govern itu azas, udah kalah juga. Dan itu bertentangan dengan keadilan sosial gitu kan. Let government to govern ini kan sangat, kalau di Amerika sangat partai Republik dia. Yang penting pasar gitu kan. Jadi let government to govern, kalaupun itu dianggap azas, plus azas azas praduga sah, dia nggak bisa mengalahkan gitu. Tetapi kita kan berbicara pada orang yang kadang-kadang menjawab hanya untuk mempertahankan. Maka agenda mungkin berikutnya adalah kita uji aja kalau memang harus sampai ke situ. Tapi sebenarnya ini akan dipertanyakan juga oleh pemerintah. Kalaulah Kolegium Kesehatan itu masih kerja, masih teken-teken, masih ikut seminar, masih terima gaji, memangnya BPK nggak baca nih putusan MK? Masih sah nggak itu tanda terima pengeluaran uangnya? Gitu kan? Nggak jadi temuan nggak? Gitu. Jadi jangan habis jadi dirjen nanti dipanggil-panggil gitu kan oleh BPK. Jadi ini sangat sensitif dan hemat saya kita meletakkannya secara kerangka ilmu dan secara disiplin sistem hukum. Gitu. Itu yang saya sampaikan. 2 menit lagi ya Dr. Hadia. Yang terakhir adalah pasal 451. Pasal 451 ini kan pasal tentang peralihan, transisi. Kita menguji ini karena kita ragu bahwa, dan bukan cuma ragu, pada kenyataannya ada upaya untuk menihilkan, memberangus kolegium existing yang dibuat dengan Undang-Undang Pradok dan juga Undang-Undang tenaga kesehatan yang dulu ada. Dan ini memang cara kita, trik kita untuk setidaknya menguji dengan 2 cara yang berbeda. Pertama, meneguhkan bahwa kolegium itu eksis dan sah.
Yang kedua, untuk membatalkan menangkis. Karena itu muncullah juga pihak terkait adalah Kolegium Akupunktur Medik dan Kolegium Bedah Saraf sebagai pihak. Sekaligus itu sebagai nalar kita bahwa kedua kolegium ini diterima di MK. MK aja menerima. Kenapa Ditjen AHU nggak menerima? Gitu. Malah mendorong-dorong untuk supaya berubah gitu kan. Ada juga yang berubah karena masalah-masalah tertentu gitu kan. Nah, ini saya sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi itu mengakui hak atau eksistensi hak konstitusional daripada kolegium yang sudah ada dan itu dijamin dengan keputusan ini. Dan akhirnya walaupun perkara ini putusan ini pasal 451 ditolak, tetapi MK memberikan bonus yang merupakan anugerah kepada kita bahwa memberikan pertimbangan hukum bunyinya begini. Norma pasal 451 Undang-Undang 17 tahun 2023 tidak menghilangkan kolegium yang ada. Oke. Selanjutnya, justru bertujuan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum serta tetap memberikan perlindungan hukum bagi kolegium yang sudah ada, yang telah ada berdasarkan Undang-Undang 29 2004 dan Undang-Undang 36 2014. Jelas sekali KDI diakui di sini. MKKI yang menaungi seluruh kolegium itu diakui di sini. Begini bunyinya, itu ada pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Jadi silakan exercise bagaimana membuat diagnosa dan rencana kerja, bagaimana ini bisa bunyi di dalam kenyataan konkret dalam rangka menjamin kolegium itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu hemat saya, ini adalah agenda yang tersisa, walaupun sebenarnya tidak cocok, tapi agenda yang harus dikerjakan. Karena kalau nggak dikerjakan ya jadi idle juga apa yang sudah kita sampaikan. Catatan yang juga nggak boleh kita lupakan adalah pihak yang menjadi pihak terkait itu di sana itu ada beberapa orang, ada beberapa pihak. Setelah saya cek dokumen dan juga mendengar secara perbatin kata-kata dari Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak ada yang namanya PDSI sebagai pihak terkait. Yang ada adalah individu. Kita bisa baca, bisa cek, dan silakan itu dijadikan argumentasi oleh PBID, PDGI, dan lain-lain untuk bisa mendalilkan bahwa begini. Kenapa? Ini hemat saya dan saya sampaikan dalil itu di Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini tidak ada hotel Grand Zuri di Kelapa Gading. Yang ada adalah hotel ini. Hemat saya, organisasi profesi dokter as it is sebagaimana IDI nggak ada di Jakarta. Ketika salah satu saksi yang diajukan pemerintah nggak ada juga di Jogja, Pak Mahmud. Saya tanya ke ketua umum, ada di mana? Nggak tahu saya katanya. Jadi kalau mengikuti definisi organisasi profesi yang ada di Indonesia, hukum Indonesia, nggak usah lah pakai definisi international World Association, ya nggak ada. Jadi kalau memang nggak ada, kenapa mesti masuk pagar gitu kan? Nggak boleh masuk pintu, apalagi masuk rumah besar gitu kan. Jadi logika ini mestinya harus bisa dieskalasi, dioptimalisasi, dibangun sebagai sebuah timbangan untuk kita membicarakan itu. Tetapi ini kan harus dirumuskan oleh bersama karena ada menggunakan istilah rumah besar. Dan istilah rumah besar itu kan istilah yang ada pada putusan perkara nomor 10 tahun 2017. Dan itu adalah eksklusif saya pikir dan juga original itu diperuntukkan untuk Ikatan Dokter Indonesia. Dan kalau koreksi, saya kira itu juga muncul di dalam dokumen-dokumen, bahkan di dalam statuta dan atau anggaran dasar rumah tangga Ikatan Dokter Indonesia. Jadi kalau ini ingin dijadikan agenda, silakan. Dan oleh karena itu saya masuk beberapa hal yang agak diskusi gitu kan.
Yang pertama, di mana posisi kalau menggunakan 4 parameter putusan MK dalam pertimbangannya, yaitu isu kolegium, dalam hal ini adalah KDI yang terkoneksi dengan PDUI. Hemat saya perlu dibuat list of analysis dan justifikasi. Dan oleh karena itu, hemat saya perlu adanya model institutional autonomy yang berkorelasi dengan organizational affiliation, kalaupun itu ada. Kalau ini memang ingin dijadikan sebagai model, maka harus ada semacam piagam independensi KDI yang bisa menjadi justifikasi secara formal bahwa kami comply terhadap putusan MK. Dan itu terkait dengan 4 parameter yang tadi kita diskusikan. Karena dia tentu akan diuji oleh eksternal dan internal, termasuk juga internal dalam rangka akuntabilitas kepada anggota. Kalau diskusi ini ingin disalurkan juga kepada internal. Yang kedua, sejauh mana legitimasi yuridis dan sosiologis serta profesional dari KDI yang sebagai kolegium diakui oleh hukum yang ada, hukum administrasi diakui oleh AHU, dan kemudian diperkuat dan diakui oleh pertimbangan putusan MK, bagaimana membuat ini sebagai konsideran. Dan tentu ini harus dirumuskan, karena legitimasi KDI itu sama halnya dengan legitimasi kolegium-kolegium yang lain. Dan karena itu harus dijadikan modalitas untuk bisa sampai kepada, walaupun nanti disebut sebagai piagam independensi Kolegium Dokter Indonesia. Walaupun dalam perkembangannya saya mendengar bagaimana sikap dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, membuat A, membuat B, ya silakan saja. Kemudian ada lagi positioning Dewan Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia. Nah, itu di mana? Silakan, ini menjadi bahan diskusi kita agar KDI mempunyai justifikasi yang existing kolegium yang auto legitimate dengan putusan MK. Yang ketiga, saya kira 3 saja, bagaimana dia juga bisa ikut dan bertanggung jawab dalam rumusan otoritas standar kompetensi dan standar kurikulum yang merupakan mandatori dalam undang-undang dan putusan MK. Terakhir, hemat saya, dan ini pertanyaan Profesor Dr. Johansa Marzuki, apakah dokter umum itu punya kolegium? Dan kalau mengacu kepada 2 hal tadi, pertama, dia adalah secara historis punya legitimasi, dan yang kedua diakui MK, dan barangnya ada yaitu Kolegium Dokter Indonesia, maka dia adalah justified sebagai kolegium. Dan yang terakhir, hemat saya, ya ilmu kedokteran, kendati pun itu adalah ilmu kedokteran umum, yang kemudian berkembang sebagai ilmu, kedokteran umum adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Maaf atas sang hilap, ampun untuk yang tak santun, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, mari kita bertepuk tangan juga ya untuk Pak Joni ya. Baik, selamat datang Prof. Ana ya. Tepuk tangan dong buat Prof. Ana yang udah mendukung acara kita ini. Saya Pak Joni baru kebiasaan ya ini memancing diskusi nanti ya. Nanti kalau gitu kita panelkan Prof. Ana langsung nanti ya. Tapi saya untuk catatan buat Pak Joni dengan Prof. Ana, tentu tadi Pak Joni membawakan satu asas hukum presumption of legality. Ya, mungkin ya. Artinya asas praduga berlaku sah. Itu ternyata memang ada. Bukan hanya presumptive of innocence yang dikembangkan oleh para ahli ya. Artinya apa? Bahwa prinsip ini dalam hukum administrasi negara, nanti kita tanya sama ahlinya,
yang menyatakan bahwa setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dianggap sah dan berlaku mengikat selama belum dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau oleh putusan pengadilan. Nanti Prof. Ana ini mungkin memasuki dunia polemik kita, ternyata di MK itu sudah putusannya itu, artinya ini kan pengadilan di MK. Artinya kan kita putusan SK, saya nggak tahu, ini takutnya saya salah, Pak Joni, itu kan orang-orang kolegium yang dulu itu membentuknya melalui Kemenkes, surat keputusan. Dulu bertanggung jawabnya langsung kepada menteri. Sekarang ini kalau dikembalikan yang lama bertanggung jawab pada presiden. Nah, tidak kurang akal asas mana yang dipakai, Pak Menteri itu merubah SK-nya untuk ditandatangani Pak Presiden. Bu Ana, Prof. Ana langsung ketawa. Saya mah nggak ketawa, nih bingung saya membawakan ini karena besok pasti ada sesuatu yang harus kita bongkar. Ini pengetahuan. Selembar pun kita nggak boleh takut karena kita lebih takut kalau kita membiarkan orang yang sengaja nggak tahu atau mengetahui tapi dia belaga nggak tahu, ini yang bahaya. Jadi Prof, nanti mungkin penekanannya bahwa putusan MK itu sudah mengembal, itu aja sebetulnya menurut saya itu independensinya Prof. Nanti mungkin bahan juga buat Prof ya. Kan hak moderator untuk bertanya duluan. Biar kelihatan hebat gitu loh. Padahal nyontek doang. Ya kan? Kalau nggak gini kok kayaknya tegang semua nih. Baik yang di sana juga meneng baik ya gitu. Nah, jadi ini nanti Prof mungkin izin ya Pak Joni, pernyataan Pak Joni ini harus kita kembangkan seperti ini nanti supaya Prof Ana lebih menekankan itu, ya kan? Nah, satu hal lagi yang paling kita syukuri teman-teman KDI, di sini ada Ketua PDUI dan Ketua KDI, justifies bahwa kita disebut dalam putusan MK itu melalui Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Karena itu dikembalikan. Kita ada loh, kitanya aja yang nggak percaya diri. Kita kan ngikutin ID ya. Lain sama yang sebelah ya. Ini saya nggak bisa tuh ya, nggak begini Pak Ketua. Besok kalau mau pecat saya boleh lah Pak. Ya. Oh iya ya. Di sini ada Dewan Penasehat Pak. Besok saya dinasehati ya. Jadi ini MKK ini terakui dalam putusan 11 maupun 182 ya, Pak Joni ya. Tinggal bagaimananya, saya udah bilang sama ketua, kita punya masa paling besar kok kita nggak bergerak. Itu pada penting intinya yang kita buat diskusi malam ini. Nah, ada satu lagi boleh dong. Rumah besar, itu bukan hanya rumahnya yang besar. Walaupun sekarang nampak sepi ya. Jangan ketawa dulu ini. Memang agak sulit untuk tapi punya sejarah yang paling penting. Ya, rumah besar itu boleh aja Menkes membuat rumah besar replika Gedung Soeharto, tetapi yang punya sejarah besar dari sejak zaman kemerdekaan udah berapa ya? 75 tahun ya, Pak ya. Seumur Republik ini adanya di Samratulangi 29. Itu fisiknya, tetapi yang paling penting jangan sampai fisiknya itu ada, tapi coba tinggal sejarah, kita nggak ngisi. Ya, bahkan kemarin surat keputusannya adalah jangan pakai gunakan lambang ID. Bagi kita boleh ya Pak ya. Kemarin Pak Ardi dengan sombongnya rapat di Gedung Soeharto menangani teman-teman yang ada masalah ya Pak ya. Saya mendampingi supaya dia nggak diomelin sendirian. Jadi nanti bempernya saya, yang nggak apa-apa Pak. Ya, jadi itu mungkin
legitimasi hukum kita tetap diakui melalui PBID. Nah, makanya saya bilang, ayo kita komunikasi dulu dengan MKKI. Baik, mungkin ini nanti Prof. Ana bisa di sini, Prof. Silakan, Prof. Nanti terakhir kita diskusi pakai bangku ya di sini ya. Moderator juga kalau berdiri kelamaan nih udah pegel juga nih. Prof. Ya, silakan, Prof. Eh, saya tuh udah capek duduk dari tadi, jadi saya berdiri aja. Terima kasih Pak Dr. Hadi, teman-teman dokter semuanya. Ini yang datang muda-muda ya, kecuali Prof. Purnawan. Halo Prof. Dan teman-teman dokter semua via Zoom ya. Jadi saya belum membuat PowerPoint sebagus Pak Johan itu. Pak. Ya, belum sempat kan. Karena kalau saya sempatkan jam 1 saya kemarin udah habis. Karena juga Pak Hadi beritahu saya baru kemarin ya. Jadi itu total 1.500 halaman lah. Itu putusan. Cuma kita orang hukum kan tahu kepek-kepeannya ya. Cuman kepek-kepeannya kita tahu ya, langsung aja ke amar putusan. Cuman kalau saya diberi waktu banyak itu saya preteli betul 1.500 halaman. Jadi ya jadi kira-kira 3 disertasi itu. Serius ya. Tiga disertasi itu ya. Dan boleh tanya bimbingan saya semua itu tidak ada satu halaman pun yang luput saya tidak komentar ya. Jadi kalau mau datang ke saya mau minta bimbingan, tahu nggak pahitnya dibimbing saya gitu ya. Itu. Jadi jangan coba-coba bohong, jangan coba-coba pakai frasa-frasa yang nggak benar saya bilang. Ya, tanpa turnitin pun saya tahu itu bohong saya bilang. Jadi begitu saya tahu bohong, saya usir. No, saya nggak mau bimbingan lagi. Kan itu nilai-nilai yang harus kita pegang dalam profesi kita. Nah, begini tadi karena saya ahli hukum administrasi negara dan kemarin baru saya sidang di Petun Jakarta. Kalau di Petun itu ada upaya ya, manakala penggugat menang, lalu tergugatnya yang kalah itu nggak mau mengeksekusi. Ini kan dablek nih, ya menteri ini kan dablek, ya dia tahu, ya, dia tahu tapi juga mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang ya seia sekata juga, ya. Tapi kita berpegang pada hukum. Jadi kalau di Petun itu ada pihak yang menang melapor kepada ketua Petun untuk memberitahu bahwa putusan itu belum dilaksanakan. Ya. Lalu nanti ketua Petun itu akan menegur pejabat yang bersangkutan. Kalau dia tahu malu dan masih punya kemaluan. Kalau saya ngomong di depan dokter itu, saya nggak merasa jorok. Tapi kalau saya ngomong di depan orang psikologi atau orang hukum, wah, pasti saya disuruh keluar. Itu porno terus kalau ngomong katanya. Ya. Jadi itu boleh ditiru. Ya, kita pihak yang menang itu bersurat kepada ketua MK karena belum tentu ketua MK tahu. Mereka anggap selesai, udah mutus, sudah selesai. Tapi tidak semudah itu. Ya. Nggak ada artinya putusan MK ya. Putusan MK itu sama dengan undang-undang levelnya. Jadi begitu dia dibacakan, ya, pasca dibacakan, besok udah mulai berlaku, tinggal ditindaklanjuti. Nggak ada tawar-menawar lagi, nggak perlu dari Dewan Perwakilan Rakyat, itu langsung berlaku karena dia menggantikan bunyi pasal itu. Makanya dalam ini saya selalu kasih yang biru-biru itu. Ya, yang biru-biru itu yang kita perhatikan. Di itu aja di scroll aja terus sampai ke bawah. Terus saja. Biar cepat aja ngelihatnya gitu. Saya nggak mau bahas itu. Nah, ini yang biru-biru ini yang harus kita perhatikan. Jadi inilah yang berlaku. Ya. Jadi misalnya merupakan unsur keanggotaan konsil. Ya.
Coba lanjut lagi deh. Terus saja ke bawah. Ini jadi yang baru-baru ini yang berlaku. Kita nggak usah lihat lagi pasal ini, ayat ini di undang-undang undang-undang kesehatan. Karena itu udah batal demi hukum, dengan batal dengan sendirinya otomatis dengan pengucapan putusan MK. Ya. Yang merah-merah itu karena saya marah. Terus yang kan yang dissenting itu, yang dissenting kita nggak usah perhatikan karena tidak berlaku. Ya, dissenting itu kita cuma pengen tahu bahwa oh dia ada pendapat pribadi. Tapi yang berlaku ya yang dipublish sebagai putusan majelis. Jadi, lanjut aja. Yang ini saya kasih warna-warna ini ada maknanya ya. Nanti teman-teman semua bisa memperoleh bahan ini ya. Nah, jadi itu saya paralel, jangan cuma surat ke Ketua MK bahwa sejak akhir Januari ya. Tapi tadi dengan Menteri Kesehatan meminta SK Presiden, Kepres bentuknya itu untuk kolegium yang dia mauin itu ya, itu udah nggak benar. Itu udah nggak benar. Ya. Oh ya, bukti tambahan. Itu dilampirkan ke surat itu. Paralel viralkan, no viral no justice. Jadi dokter-dokter jangan merasa ya itu viralkan. Itu test case buat kita. Mana lebih cepat bergerak, MK atau viral? Serius. Ya. Gitu. Ya. Gitu. Ya. Gitu. Ya. Ya. Jadi dua arah itu, dua cara. Itu aja, semacam test case, mana yang lebih cepat, Ketua MK bergerak atau viral itu, hasil viralnya. Gitu. Ya. Kemudian juga udah sih sebetulnya udah saya bicarakan itu. Tadi ada azas hukum yang dibilang suatu keputusan itu tetap berlaku sepanjang belum dibatalkan. Ini udah dibatalkan. Berarti dia sudah undang-undang itu ya. Jadi kita berpegang pada warna-warna yang biru itu yang kita pegang, yang berlaku. Karena warna biru itu hasil dari warna merah, bertentangan ya, dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Kesehatan itu sendiri. Ya. Nah, kita memang teman-teman dokter memang tidak menang 100%. Karena pada amar putusan itu dikabulkan sebagian. Ya. Ya, dikabulkan sebagian, dan pada nomor 8 itu coba lihat yang terakhir, terus saja di scroll ke atas. Ya. Pada nomor terakhir yang ke-8 itu ada nah ini menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebih. Ya. Kita lihat tadi, pokoknya kalau yang nggak ada warna-warna biru itu berarti kita harus cermati lagi. Karena buat orang non hukum kadang-kadang membingungkan kalimat hukum itu. Ya. Saya aja sampai tamat sarjana hukum itu, saya nggak ngerti ngomong apa sih orang hukum. Serius. Jadi kalau saya bilang sama mahasiswa, jangan khawatir kamu nggak ngerti. Saya aja dulu nggak ngerti. Jadi profesor juga saya bilang. Tapi memang begitu bahasa hukum ya. Kalau dibaca itu harus betul-betul dinikmati. Kami itu kekurangan satu mata kuliah bagaimana membaca pasal. Ya. Itu ada dulu almarhum Ibu Hafni. Ya. Itu pinter sekali kalau baca pasal. Ya. Nah, itu harusnya yang ditiru oleh para sarjana hukum. Jadi bukan soal titik koma, tapi makna dari pasal itu sehingga sama persepsinya ya, dengan pembaca dan user dari suatu pasal itu. Kalau pengacara kan sangat mendalami ini tadi dari putusan-putusan yang lalu juga diinikan ya. Jadi itu sih pesan saya bahwa langsung saja mungkin Senin ya, karena ini kan hari libur. Ya. Minggu juga boleh, Anwar Usman boleh memutus hari Minggu. Kenapa kita nggak boleh bersurat?
Serius, serius. Ya, ya. Saya baca sepintas kalau nggak salah ada nama dia ya yang dissenting opinion ya. Ya, ya nggak usah dengerin orang dungu gitu mah nggak usah didengerin. Ya, eh, ya. Jadi itu, eh, ya. Jadi itu yang saya usulkan ya. Tempuh upaya yang seperti di Petun. Ya. Bersurat Ketua MK, kita melaporkan bahwa sejak putusan ini dibacakan tidak pernah dieksekusi. Bahkan dia mengusulkan SK Presiden, kita jangan tambah musuh dengan memusuhi Presiden, jangan. Kita cecer si menterinya ini. Karena Presiden tidak mungkin tanda tangan SK tanpa usulan dia. Gitu. Jadi kita dalam satu kasus juga walaupun kita jengkel atau banyak nama beredar, tapi kita harus yang dituju ini siapa paling ini menterinya. Kalau bisa didongkel dia, jangan terus-terusan di situ. Ya. Serius, karena berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Dulu juga yang lalu itu, yang militer, kuat kedudukannya, kedongkel juga. Ya, kedongkel juga. Terus ada satu nama dari militer ya, dokter militer ya, yang dalam kasus itu. Itu jangan-jangannya ya itu-itunya juga sih ya. Terawan ya, koncoknya juga kayaknya sih. Ya, teman. Ya kita semua teman, semua teman, tapi dalam berbeda kepentingan ya kita harus profesional, Dokter Hadi. Itu sih yang paling paling saya cermati dari apa tadi pertanyaan Prof Hadi ya, Dokter Hadi. Jadi kita bersurat lalu viralkan. Jangan takut sepanjang kita tidak melebih-lebihkan. Ya. Jadi diviralkan itu bahwa Menteri Kesehatan tidak patuh pada putusan ini. Buktinya dia bersurat ke ini untuk terbit SK ini. Dan SK yang baru itu dengan mungkin anggotanya tetap yang dulu juga. Ya. Jadi dia cuma moles kan. Itu kan kayak pemutihan. Ya kan? Dulu SK Menteri, sekarang jadi SK Presiden itu kan. Nah, itu juga dimasukkan dalam laporan ke Ketua MK. Nah, Ketua MK itu juga harus kita ingatkan bahwa mereka harus membalas dalam tempo 5 hari. Kalau enggak 50 hari, 5 bulan. Ya, itu ada di Undang-Undang 34. Pelayanan publik itu harus berjalan cepat. Dan dalam realisasi itu juga sebutkan bahwa kita juga sudah bersurat ke Ketua MK. Jadi main gocek-gocek kan gitu, kita saling tegur. Nah, Ketua MK pasti cepat balas kalau diviralkan itu menyebutnya kami sudah bersurat ke Ketua MK. Jadi jelas itu tindakan yang melawan hukum. Ya, menerbitkan SK Presiden dengan orang-orang yang sama yang dia mauin. Itu jelas melanggar hukum karena melanggar putusan MK. Ya. Saya kira cukup nanti karena bahan saya itu bisa dibagikan ke teman-teman ya. Itu sih saya lagi kerajinan aja tadi pagi saya bikin gitu. Daripada nggak ada oleh-oleh buat Dokter Oktarina sama Dokter Hadi itu ya saya bikin aja. Oke. Terima kasih. Kita diskusi aja ya, kita diskusi aja. Terima kasih ya, Prof. Baik, kita berdiskusi ya. Prof, silakan Prof. Sama Pak Joni. Nah, oh iya. Nah, mungkin ibu-ibu, mak-mak bikin kopinya itu enak-enak. Boleh nggak Pak Joni sama Bu Ana untuk minta kopi juga supaya diskusinya lebih gereng gitu ya. Oh iya Prof. Mungkin teh kali ya. Baik. Makin jelas Pak Ketua KDI dan Ketua PDUI bahwasannya ada pesan yang kadangkala kita sudah tahu tapi terlupakan untuk tahu. Ya toh? Nah, yang paling berwenang tentu kita atas putusan itu Pak Joni ya. Erga omnes, siapapun bisa.
melapor kepada Ketua MK. Ini dari akhir Januari ya. Prof atau Pak Joni, mungkin takut salah, itu kan diberi waktu 1 tahun. Itu artinya apa dalam putusan? PP mengenai apa gitu kan? Tidak seharusnya semua 1 tahun kemudian baru diberlakukan. Enggak. Coba diitukan lagi deh yang tadi bahan saya itu. Ada PP-nya kita tunggu 1 tahun gitu. Itu khusus untuk pasal itu, bukan semua pasal. Coba deh. Ini Enggak, saya enggak. Coba deh. Ya, enggak semua itu, ya kan? Hanya tergantung pasal itu. Karena makanya saya beri apa tabel gitu. Coba deh dibuka lagi. coba slide-nya Prof Ana. Nah ini Ada Prof, yang yang ya. mana ini Prof? Terus yang temuin ada PP-nya. Cari aja terus ke bawah yang merah. Yang PP ya Prof Ya, ya? ada PP-nya. Ini Stop. Nah ini ke bawah lagi. ke bawah lagi. Pasal berapa? Ini Dokter Hadi. Yang Iya Prof. pasal 311 itu yang menunggu PP 1 tahun. Kemudian berarti kalian juga harus merancang PP-nya. Jangan menunggu pemerintah. Nggak Oh. bakal dia bikin. Serius. Memang dianya yang lagi kalah ya kita yang harus Iya. kayak semacam Uh-uh. polisi brief kali ya. Atau memang rancangan ini Ya, harusnya. terkait pasal ini aja kan yang mengenai PP-nya ini. Iya. Ini. Bukan yang pasal-pasal lain, khusus pasal ini aja yang Iya. menunggu PP 1 tahun. Selebihnya per 1 Februari dia udah mesti laksanakan. Betul, Prof. Gitu. Nah, ini Pak Ketua izin mungkin dari bidang organisasi harus merancang ini nih, ya. Oke. Itu. Saya juga mencatat di sini harus lapor Ketua MK. Batasannya kan kalau undang-undang pelayanan publik itu kan harusnya cepat ya Prof ya. Tadi Prof mengatakan. Ya. Jadi boleh nih Pak Ketua. Kalau memangnya ini berarti pemerintah belum melaksanakan putusan MK. Kita berhak melapor kepada Ketua MK. Ya. Nggak salah ya Prof? Nggak salah. Okay. Dalam kapasitas ini Ketua MK selaku pelayan publik. Bukan Ketua MK, karena ini efek dari artinya dia harus terus kita geret bertanggung jawab. Jangan cuma bisa mutus, lo lihat pelaksanaannya. Ya. Walaupun Prof ini kalau nggak dilaksanakan juga itu pelecehan. Kasih kalimat gitu. Kalau you nggak ini pelecehan terhadap you. Gitu. Bukan hanya pelecehan seksual, tapi pelecehan regulasi. Pelecehan intelektual itu lebih parah. Iya, lebih parah ya Prof ya. Pelecehan hukum. Baik Prof, ini dicatat ya para teman-teman pengurus nih. Terus ini kalau nggak dilaksanain juga viralkan, no viral no justice. Itu harus berbarengan, paralel. Kita ngetes mana lebih cepat Ketua MK atau viral, gitu loh. Karena kita terpakunya bahwa putusan MK itu nggak ada yang mengeksekusi. Ya, dieksekusi itu pihak yang kalah. Eksekusinya melalui viralisme ini ya. Oke. Asas itu yang kita catat ya. Oke. Ada 3-4 bahan ini di KHC nanti ya. Karena Prof Ana ini juga bintangnya di saya ini ya Prof ya, pernah hadir. Baik, saya berikan pemberian kesempatan pertanyaan. Mungkin silakan. Ini silakan. Terima kasih Pak Joni dan Prof Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Vika. Saya kebetulan membantu nih wakilnya. Jangan membantu,
Menolong. Menolong. Iya, 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 iya. Kalau membantu kita pembantu, capeknya minta Oh iya, ampun. benar ya. Kalau menolong, nanti dia datang lagi sama kita Oh iya, minta. iya, iya, Oke? benar, Prof. Iya, iya. Ini istilah hukum juga kayaknya. Terminologi itu penting. Maknanya beda. Ya. Saya kalau rektor bilang, Prof Ana bantu loh. Sejak kapan saya jadi pembantu Oh kamu? iya, Saya benar. marah saya. Prof, iya, Serius. benar, Prof. Serius. Benar kan? Iya, Prof. Dia yang minta tolong kok kita jadi pembantu. Enaknya. Ya. Iya, Iya. Hormati dong kita sebagai penolong. Bukan pembantu. iya, siap, Oke, Prof. silakan Dokter Vika. Ya, ya saya Dokter Nur Haji ketuanya, saya wakil ketuanya di KDI, dan kami memang concern terhadap ini karena eh, apa namanya, ada nggak, kolegiumnya jadi setelah putusan itu jadi apa namanya, ada nambah lagi juga gitu ya. Nah akhirnya ini yang mana nih yang akan berjalan Saya gitu. bisa ngecek nggak? Kalian sendiri sudah pasca putusan MK, kalian sudah punya nama-nama untuk kolegium yang sesuai dengan putusan MK atau belum? Nah Belum. kita tuh sebenarnya juga belum dikumpulkan oleh MKKI-nya ya. Jadi kan kita ada MKKI di atas itu. Nah, itu langkahnya dari situ bagaimana kita belum tahu juga. Nah, ini makanya kita juga mau bikin. Berarti kalian lambat, lemot, di Iya, upgrade makanya, itu. makanya, Bro. Oh. Oh iya, Jadi, besok. jadi nama-nama yang kolegium sesuai dengan ini, bikin, ajukan ke presiden, lampirkan bahwa itu yang Kementerian Kesehatan itu nggak benar dengan lampiran putusan MK ini loh. Kalian lamban sekali. Iya, makanya. Nah, jadi kawalannya ini memang kayaknya kalau itu inisiasinya dari KDI malah nih kalau memang bisa gitu ya. Nah, makanya di sini kita ngajak pentolannya, pentolan-pentolannya dari advokasi. Nah, ini eh, untuk misalnya ya tadi kita mengajukan ke presiden. Nah, kemudian Prof, kalau misalnya eh dia jadi gitu kan, kan secara perundang-undangan itu kan konsil tetap di bawah Kemkes kan. Jadi segala macam keputusannya nanti kita tetap ke konsilnya juga gitu ya. Nah, mekanisme di bawah itu aturan tadi yang turunannya itu apa, kalau tadi dilihat cuma pasal 311 gitu ya. Jadi yang turunannya ini eh, apa namanya? Ya untuk mengatur alurnya itu juga nggak bisa kelihatan ya Prof ya. Nah, itu mungkin bagaimana pandangannya dari Pak Joni dan Prof Hana. Kemudian yang kedua, saya juga kemarin sudah menyampaikan sih ya untuk bagaimana caranya kita ikut mengawal yang isinya dari pasal 311 karena waktu itu kebetulan dari Pak Ketua menyampaikan waktu pertemuan di PBID mengundang Wamen, katanya yang menggodoknya AHU tapi eh, infonya katanya Menkes juga yang menahan untuk PP-nya tidak keluar. Nah, ini bagaimana tadi Prof kan sempat sampaikan, nih PP-nya kita aja nge-draft terus kita kasih. Nah, ini bagaimana Prof? Kami juga mengundang sebenarnya ini dari Kumham, udah menyurat tapi belum ada. Takut ya. Nah, nggak datang, nggak ada jawaban hari ini. Terima kasih. Ini Dr. Widodo yang PDIP bukan ya? Yang Dirjen ini. Pak Pak Widodo. Iya. Iya. Iya, Prof. yang dia PDIP kan? Tenaga ahli, Prof. Jadwal di tanggal 7 ini itu audiensi dengan Pak Dirjen. Jadi tentu kami juga nanti mohon saran-sarannya apa saja yang perlu kita sampaikan ke Pak Dirjen AHU ini, Prof. Karena kami bersurat memohon audiensi dengan Menteri Hukum, tadi disposisi ke Dirjen AHU. Ya. Tapi kayaknya malah lebih teknis ke Dirjen AHU sebenarnya. Jadi mohon nanti kami dari KDI, dari Prof, Pak Joni mungkin mohon izin nanti bantu kami untuk kira-kira apa saja poin-poin yang bantu lagi kan? Tolong. Ampun, maaf Prof. Jadi minta
tolong agar nanti kami bisa diberikan mungkin input apa saja yang perlu kami bawa ke Pak Dirjen nanti, Prof. Ya. Jadi ya kalau dia yang orang PDIP itu ya emang nggak bisa kerja dia, nggak bisa kerja. Kerjanya kerjaan partai terus. Ya, Kepentingan partai. kepentingan partai itu. Jadi jangan harap dia nggak hadir, lalu keterangannya apa nggak hadir? Kan harus ada keterangan atau diwakilkan atau apa? Ya, masa nggak hadir gitu aja kayak jelangkung, Siap, Prof. ya kan? Jadi kalau nanti mau menghadap apa? Menghadap dia, ke Pak Widodo ini, kalian sudah harus punya draft dari ini, yang PP ini. Kalian yakinkan aja kita akan bikin draft. Karena kan 1 tahun waktunya lama, tapi harus ada pernyataan bahwa kita yang akan bikin. Ya. Karena kita yang paling paham tentang itu. Kalau yang kalah gak mau kerja lah dia. Iya. Ya. Yang menang dan yang punya kepentingan yang mau kerja, mengerjakan ini. Ya, itu. Usul perubahan PP 82 2024. Ya. Karena sekian banyak pasal dari undang-undang ini PP-nya cuma 1. Nggak masalah sih. Nggak masalah karena ya, itu Prof. hemat biaya. Iya. Penghematan biaya. Jadi kalau satu undang-undang ada perintah 10 PP gitu. Nggak harus tiap ini satu PP Betul, enggak. Prof. Bisa di cover semuanya. Gitu. Mungkin Pak Joni. Ya, terima kasih Prof. Jadi tambah banyak pelajaran kita hari ini. Jangan gunakan kata bantu, tapi tolong. Kalau kita minta tolong, nanti Tuhan tolong. Termasuk presiden yang pembantu dia itu para menteri. Kita rakyat pemberi kuasa sama dia. Iya. Ya kan? Saya kira memang harus dipersiapkan dan dibedakan antara substansi dengan advokasi. Dan yang kedua, dilihat dari manajemen advokasi yang ada, agaknya KDI Jungto PDW harus mengambil take lead, mengambil posisi sebagai champion untuk bisa lebih maju proses ini. Kita apresiasi tadi usul dari Prof. Ana untuk mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai pelayan publik dan juga terkait dengan posisinya ya Prof ya sebagai pelayan publik. Jadi poin saya adalah sampai yang pertama segera buat list of issue dari 2 putusan itu 111 dan 182 dan itu nanti bisa menjadi semacam tanya jawab lah atau bahan dari ketua maupun wakil ketua dan juga delegasi KDI dan PDW untuk bisa memenangkan exercise nanti dengan Dirjen Dr. Widodo. Nah, supaya ada efek wow faktornya, hemat saya sebelum datang ke sana, surat ke MK itu sudah harus dikirimkan dan disodorkan. Masa Prof lebih ini kita kekurangan keberanian ini. Karena memang Prof begini lebih berani rupanya, Prof Johensah pemberani. Nah, apalagi kalau disodorkan draft atau semacam rancangan draft gitu kan atau naskah akademis untuk perubahan pasal 311. Walaupun sebenarnya itu urusan OP kan. Dalam jangka waktu yang sekarang sudah mulai merosot lagi ke udah berapa bulan ini kan? Udah 3 bulan ini kan. Jadi hemat saya harus lakukan itu. Jangan gunakan timeline 5 hari. Memang undang-undang administrasi pemerintahan menggunakan 5 hari, 7 hari. Enggak lagi kalau dulu 7 hari, 14 hari begitu-begitu ya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan dan mungkin nanti harus dibuat list of issue dan advokasi apa yang dilakukan sampai kata demi katanya juga harus disiapkan untuk bisa menjawab hal itu yang nanti barangkali menjadi tantangannya. Yang kedua, hemat saya kirim surat kepada Presiden agar tidak ada penandatanganan SK Angkatan Kolegium Kedokteran Indonesia karena semestinya itu bukan SK tapi adalah Kepres. Karena yang namanya Konsil Kedokteran Indonesia kan dulunya Kepres.
Tetapi itu pun tidak bisa dilakukan tanpa ada harmonisasi dengan pihak pihak Kementerian Hukum, dan Kementerian Hukum sebagai yang punya kewenangan harmonisasi. Jadi dikunci aja bahwasanya ini tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara legislasi. Yang kedua adalah ini perbuatan melawan hukum gitu kan. Karena dia melanggar pakem untuk semestinya mematuhi putusan MK tetapi justru membangkangi putusan MK. Dan kalau memang agak lebih berani dari Dr. Hadi, bilang aja ini adalah makar kepada putusan MK. Dan kita tidak ingin itu terjadi pada putusan-putusan MK yang lain. Dan kalau perlu ditambahkan dalam surat ke MK, mohon agar mengingatkan menteri tersebut agar melaksanakan, walaupun itu administratif yang memang harus diingatkan terus, diadvokasi terus supaya itu bisa terjadi. Nah, soal substansi dan soal apa materinya barangkali nanti bisa diskusikan pada sesi yang lebih mendalam lagi. Saya kira itu, Dr. Hadi. Cukup ya? Belum. Baik, ini teman-teman dari Zoom ada nggak? Ini harus kita berikan kesempatan dahulu lah, nanti baru yang offline. Izin. Nah, silakan. Oh, silakan. Ya, Dr. Vika. Jadi mohon izin Prof, Pak Joni, kalau yang tadi kan ini banyak terbahas terkait kolegiumnya ya, karena memang kan itu yang diajukan. Nah, bagaimana dengan konsilnya? Tadi mau melanjutkan pertanyaannya Dr. Vika, bagaimana sebenarnya standing position dari konsil yang ada saat ini? Dan itu sangat terkait, apalagi kan sekarang merupakan unsur bukan lagi kelengkapan ya, tapi unsur dari si konsil ini. Bagaimana standing position dari konsil yang ada saat ini, satu. Yang kedua, yang terkait surat ke, ini ingin bertanya Prof terkait surat ke Ketua MK, mekanisme ketika misalnya pemerintah tidak mengikuti putusan dari MK ini, memang apa efek atau apa mekanisme yang terjadi di MK nanti Prof setelah Begini, tanpa kalian bersurat ke MK memandang baik-baik saja semuanya. Gitu. Jadi walaupun mungkin sampai dengan saat ini belum pernah ada yang bersurat gitu, ya kita mulai, harus dimulai. Ya. Selamat datang Pak Lutfi. Ya. Iya. Gitu. Jadi harus kita mulai. Iya. Jadi kalau nggak bersurat nggak tahu. Bukan nggak tahu, dia juga MK merasa baik-baik saja, udah pada akur gitu. Iya. Jadi harus dilaporkan. Ya. Iya. Itu salah satu cara eksekusi, Prof ya. Iya. Oke. Nah, bahan dari saya ini sebetulnya terutama yang biru-biru itu juga untuk lampiran bahwa Iya. ini loh isu-isunya yang tidak ditaati oleh Menkes. Ya. Baik. Kalau mau di-tracking ke belakang lagi, memang undang-undang ini secara keseluruhan cacat hukum. Kenapa? Tidak melibatkan partisipasi, boro-boro partisipasi publik. Partisipasi para dokter aja tidak diikutkan. Ya. Kalau saya jadi dokter, udah saya suntik mati itu orang. Ngeselin banget. Ya. Ya. Ngeselin banget. Ya. Ya. Itu. Jadi kalau mau di-tracking itu dia udah cacat prosedur. Karena 15 tahun terakhir ini undang-undang itu selalu mencantumkan partisipasi publik. Ya, meaningful participation. Ya. Iya, bukan asal ada doang. Iya. Kan kalau pemerintah itu sosialisasi selalu bilang kita keterbatasan dana. Jadi diundang orang-orang yang seia sekata. Jadi langsung ketok palu. Padahal harusnya diundang bukan yang seia sekata supaya tidak di-JR ke MK. Gitu. Kalau saya nggak bakal dapat undangan, Prof. Baik, Prof. Pak Joni, ini ada nggak teman-teman? Seperti itu ya itu mengikuti. Ya. Mengikuti karena kan itu bukan bagian yang terpisahkan ya antara konsil dengan mengikuti itu. Ya. Ya.
Dari Zoom ada nggak? Oh iya. Kalau saya melihat begini ya, bahwa kita kan menguji ini ada beberapa, dan sampai saat ini pasal tentang konsil kan belum diuji di MK, Prof. Jadi belum ada yang berubah gitu kan. Itu yang pertama. Jadi memang masih diberlakukan sebagai hukum positif gitu kan. Yang kedua, kalau kita uji undang-undang kesehatan, dalam hal ini adalah pasal-pasal tentang konsil, secara analisa sistematis dan analisa filosofis dan juga berdasarkan analisa dengan berbagai putusan MK, saya kira secara juridis, akademis, pasal-pasal tentang kolegium itu juga harus batal. Bahkan juga pasal-pasal tentang majelis disiplin profesi. Tinggal sekarang secara formal harus ada bagian dari pihak yang mempunyai legal standing untuk melakukan pengujian terhadap konsil. Itu yang harus dilakukan. Dan saya berbeda pendapat dengan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 182 terkait dengan konsil yang digabungkan antara konsil kesehatan, konsil kedokteran dengan konsil kesehatan. Karena presiden hukumnya putusan MK nomor 82 itu bukan cuma menyelamatkan Konsil Kesehatan Indonesia dari pembubaran berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, tetapi juga membedakan secara spesifik bahwa Konsil Kedokteran Indonesia berbeda dengan Konsil Kesehatan Indonesia. Jadi ini kesempatannya kita untuk menghidupkan kembali putusan MK 82 yang merupakan landmark decision yang pernah menjadi norma zombie, norma yang mati, kemudian dihidupkan lagi dengan putusan MK nomor 82. Walaupun negara ini aneh, mematikan Kabupaten A dengan Kepres Kabupaten B. Gitu kan. Jadi dicabutnya legitimasi konsil dari undang-undang praktek kedokteran dengan undang-undang yang lain, bukan dengan undang-undang yang sama. Jadi ini tantangannya, silakan bagian daripada proses edukasi dan pengayaan dan bagian daripada kompilasi list of issues yang bisa kita kerjakan dan advokasi untuk membuat game changer kembalinya khitah ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan, jungto, kolegium, konsil, dan majelis disiplin profesi. Saya kira itu Dr. Hadi. Oh ya, bukan cuma konsil, tapi juga majelis disiplin profesi. Karena pasal 707-nya itu jelas bertentangan dengan putusan MK nomor 111. Jadi PP 82 pasal 707 696 yang itu kan menjadi hegemoni dari Menteri Kesehatan yang bisa mengobrak-abrik, mengatur-atur, mengubah keputusan yang diambil oleh kebijakan konsil maupun kolegium maupun juga adalah MDP. Jadi dia mau jadi menteri, mau jadi ahli nuklir, menjadi ketua kolegium, menjadi ketua konsil, dan juga menjadi ketua MDP secara optima forma. Terima kasih. Baik, ini ada nggak yang dari Zoom yang mau bertanya atau usul? Ada teman-teman? Belum ada ya? Baik. Baik, terima kasih. Mahmud Kisnawi, Prof. Pak Joni sih udah sering ketemu. Saya mantan ketua KDI. Kirain mantan saya. Yang saya ingin tanyakan, putusan MK itu kan final and binding. Berapa lama? Apakah dia bisa dianulir oleh putusan MK berikutnya? Oh bisa dianulir. Oh itu bisa. Oh, jadi okay. lamanya itu sampai ada anularisasi oleh putusan berikut. Makanya berarti, sebelum dianulir kita gerakin gitu. Dan kata lain, dulu kan ID itu pernah diputuskan sebagai satu-satunya OP. Ya. Nah ini
teranulir Ya, atau tidak itu nanti. ya. Tapi itu yang jelas Jadi, bisa di ya, bisa. ini. Ya. Oh, Dengan gitu ya. putusan MK juga. Oleh Itu putusan pun MK kalau juga. ada judicial review yang baru lagi terkait itu. Oke. Selama belum ada itu, dia berlaku terus sampai MK-nya mati juga nggak masalah. Peraturan Gitu. itu tetap. Yang kedua, nah ini tadi kalau mau minta GR untuk konsil, siapa yang punya legal standing ya? Apakah kolegium punya legal standing untuk itu? Atau siapa usulannya? Prof atau Pak Joni, mohon jawabannya, informasi atau pencerahannya. Terima kasih. Ini menurut saya ya, mengkoreksi Prof, guru besar saya nih. Saya alumni UI juga Prof tahun 2002. Pembimbing saya Prof. R. Gugu, dan dalam diskusi yang selalu kita lakukan adalah bahwa eh, kalau menurut pendapat saya, siapapun punya legal standing untuk ke MK, tapi harus spesifik. Dan dalam kaitan dengan konsil, ya masyarakat bisa, karena dia akan merepresentasikan juga tanggung jawab kepada dan ada di kepentingan masyarakat. Dan hemat saya ada juga unsur masyarakat ya di dalam konsil, ada unsur-unsur profesi dan unsur yang lain. Jadi saya kira not issue kalau siapapun yang muncul. Bahkan ada mahasiswa S1 dari Solo juga bisa membuat geger. Sekarang memang itu dipuji oleh Prof. Saldi bahwa ternyata generasi muda ini sekarang begitu agresif dan sangat maju untuk memajukan dirinya di dalam aktivitas judicial di Mahkamah Konstitusi. Jangan kalah lah dengan Dr. Hadi ya. Saya kira itu yang harus dilakukan. Nanti soal rumusannya bagaimana dan substansinya apa, barangkali itu bisa dilakukan. Jadi benar yang disampaikan oleh Prof. Herna bahwa putusan MK itu bisa dianulir oleh putusan MK yang baru gitu kan. Tetapi sesuatu yang sudah ditolak itu bisa diuji lagi, itu prinsipnya. Sesuatu yang sudah bisa ditolak bisa diuji lagi gitu. Nah, tetapi sesuatu yang sudah dibatalkan, hemat saya nggak bisa diuji lagi karena udah batal gitu kan, kecuali dengan membuat aturan yang baru, norma yang baru. Jadi itu bisa dilakukan. Hemat saya putusan MK itu final dan mengikat dan erga omnes pada saat itu, pada saat setelah diucapkan. Makanya ada pada bagian amarnya adalah disampaikan atau diundangkan dalam berita negara atau di tambahan berita negara. Itu kan berarti sudah mempunyai kekuatan yang dianggap publik mengetahui. Jadi sebelum sholat Jumat kita tanggal 30 Januari yang lalu sebenarnya Kolegium Kesehatan Indonesia per tanggal 29 September 2024 sudah harus bubar dan nggak boleh pakai APBN lagi. Terima kasih. Tepuk tangan dong, ini kita ada justice yang Itu juga sangat bermanfaat. bisa Silakan, Prof. bisa dilaporkan ke BPK terkait anggaran. Iya, Karena mereka masih beroperasi kan. masih Prof. Kaitkan aja ke BPK. Ya, Prof. Makin berat tugas KDI. Makanya jangan cuma keren pakai baju putih ya. Karena kan kita harus menyasar kemana yang bisa Siap, Prof. memperkuat kita gitu. Iya, bukan. Ini ujian S4 ini. Ya, perbaikannya. Ada lagi yang belakang? Ada lagi? Pertanyaan? Ini takut ya. Ayo. Ayo dong. Siapa? Kalau ketua bukannya saya minta, saya todong. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Jadi panel diskusi kita ini kan memang tujuannya untuk mendapatkan masukan langkah apa yang harus kita tempuh ketika kita sudah dimenangkan melalui putusan MK. Karena terus terang saya gelisah gitu ya. Dimenangkan tapi kita tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu yang
apa namanya sifatnya tindak lanjut dari putusan itu. Nah, alhamdulillah tadi dari Prof. Ana dan Pak Joni sudah memberikan masukan-masukan. Tinggal bagaimana nanti kita ini kan mengeksekusi dengan tentunya seperti kalau misalnya kita harus melakukan apa namanya drafting PP dan sebagainya itu kan harus ada kondisi-kondisi khusus yang harus kita pelajari, kan tidak mungkin kita menyodorkan begitu saja yang apa kualitas akademiknya di bawah standar gitu Prof ya. Nah, dalam hal ini barangkali tekanan-tekanannya apa Prof untuk yang apa yang harus kita ajukan gitu ya. Baik itu urusannya dengan konsil, kemudian MDP dan apa namanya kolegium ya. Nah, kan teman-teman memang ada yang backgroundnya juga hukum, tapi mayoritas di sini kan dokter yang belum paham persoalan-persoalan hukumnya di situ, sehingga kami berharap ada tekanan-tekanan yang harus kita lakukan yang seperti itu. Dan selain ke institusi-institusi tadi, Prof, ini justru saya melihatnya di internal organisasi profesi itu belum kompak atau belum pahaman itu sehingga kira-kira poin apa yang kira-kira nanti bisa membuat atau bisa kita mengajak konsolidasi dari teman-teman yang ada di organisasi profesi ini itu supaya memang kita bisa bergerak bersama-sama dan bersepakat. Karena apa? Yang kami khawatirkan adalah perbedaan pendapat atau pandangan yang justru nanti melemahkan yang kita benar-benar mau mengeksekusi dari apa namanya atau menindaklanjuti dari putusan MK tersebut. Demikian, Prof. Ya. Belum lagi ancaman SK yang dicabut ya. Nggak boleh praktek ya. Ya. Oke. Kita fokus ke tadi dulu yang PP 1 tahun itu. Ya. Jangan khawatir teman-teman dokter itu tulis aja apa materi yang penting di situ yang harus dijabarkan. Nanti frame hukumnya itu yang orang-orang hukum. Ini mau muatnya di bagian apa, di bagian apa. Tapi dokter-dokter itu yang paham betul substansi mengenai ini. Gitu. Orang hukum itu cuma frame, ibarat jendela itu, ya kacanya itu dari kedokteran, teman-teman dokter. Frame kayunya itu dari orang hukum. Kita cuma memframe aja. Gitu. Jadi, kemudian juga tidak semua orang mau baca putusan MK ini, ya. Termasuk dokter yang padahal mereka punya kepentingan di situ. Jadi bisa disebarkan yang bahan saya itu, ya kan cuma berapa halaman itu. Saya baca judul nama angkanya aja, Prof. Iya, iya, ya. Itu disebarkan aja bahwa intronya putusan M ada 2 putusan MK ini, kalau nggak mau baca ini aja gitu. Karena intinya memang di situ di amar putusannya gitu, ya. Ikro. Jadi kalau tanggal 7 ketemu Dirjen itu bilang bahwa kami akan mempersiapkan bahan PP-nya. Siap. Nanti Siap, Ketua. Ya, itu. Nanti Siap, juga Prof. ya. Beliau. Ada lagi tambahan? Teman-teman? Nah, kalau teman-teman dokter tidak bertindak, itu seperti macan ompong putusan MK itu. Iya. Cuma di atas kertas aja kan. Karena ya kan? Karena jangan harap pemerintah yang akan proaktif. Dia nggak ada punya kepentingan, dia cuma stempel. Tapi yang berkepentingan adalah teman-teman dokter. Ya. Menurut saya Prof. Ana ini bagus kalau diajak ke Samratulangi. Iya, untuk memberi suntikan pada ya pencerahan lah gitu pada ketum dan ketua MKKI. Kayaknya saya ya, mungkin yang lain belum capek. Kalau saya sudah capek. Capek menegur terus sampai lama-lama bisa bermusuhan saya dengan mereka kalau terus-terusan. Tapi ya yang lain Asal Prof. Ananya nanti jangan disuntik juga ya oleh kita. Kita yang silakan Prof. Bagaimana ini ajakannya?
Oke, Kalau kita bicarakan lebih lanjut ya. Oh ya, Prof. Pur. Silakan. Prof, nah ini kan mereka bikin berlapis-lapis nih. mereka tuh Sudah. siapa? Kemenkes artinya dari Menkes. mulai dalam acara tadi kolegium sampai ke SKP sampai ke SIP. Kolegium misalnya kita membuat kolegium menyusun standar tadi yang mengatur bahwa misalnya pelatihan atau itu kan di mereka yang menentukan. Mereka bisa bilang ini nggak standar gitu. Jadi apapun yang kita putuskan kalau nggak masuk ke sana kan sekarang mereka yang megang dalam Jadpel ya. Dan tidak jadi SKP, nggak ada dokter yang mau ikut. Nah, jadi kita pegang hulu, mereka pegang hilir. Apakah nanti juga otomatis berubah juga hilir atau kita juga harus melakukan sesuatu? Ya, itu harus dilaporkan, Pak. Prof, harus dilaporkan. Jadi jangan mingkem gitu loh, apa ya? Mingkem tuh diem aja gitu ya. Harus ada pelaporan di lapangan itu. Presiden pun nggak akan tahu kalau nggak ada laporan. Dan jangan takut melapor sepanjang sesuai fakta. Lagi yang mau lain? Sudah cukup? Puas? Puas gitu ya. Baik. Ada lagi? Cukup? Baik. Nah, karena kita ada acara ya. Dikit, tapi yang penting terlaksana. Tapi ini mungkin izin ya Prof. Kata mingkem itu entah giginya memang nggak ada, ompong, ya, atau malu-malu. Ini sifat kita. Ini kan hari buruh nih, Iya. Prof. Pak Prabowo akan hadir di panggungnya para buruh. Kalau saya ngomongin buruh di depan sejawat saya dimusuhin. Tadi gue tuh bukan buruh, profesional. Ya, tapi perlakuannya terhadap dokter betul. lebih daripada Sama. teman-teman buruh. Betul. Atau kita menjadi oh, Pak, ini tanpa dia ngomong nih, memang idenya dari dia nih. Silakan, ini. Ya, terima kasih Prof. Pak Joni. Ya, jadi ada beberapa wacana. Kebetulan saya buruh pabrik juga. Jadi ya ada titipan juga dari yang teman-teman. Ya, karena dokter memang tidak kompak dan sebenarnya buruh-buruh juga tidak kompak. Tapi bagaimanapun ada aliran besar buruh serikat pekerja ya yang bisa sampai sekarang kita lihat bisa mengumpulkan banyak massa dan sebagainya untuk bergerak dan bisa dilihat gitu. Jadi ada titipan bagaimana kok kalian bikin juga serikat dokter gigi, kalaupun bisa gabung sama perawat dan sebagainya lebih bagus. Tapi rasanya agak sulit ya, kita ada wacana untuk bikin serikat dokter dan dokter gigi. Tapi di kalangan mungkin yang gen Y, X, sebagian Z pasti rasanya semua oke. Tapi di kalangan dokter-dokter yang baby boomers awal-awal X itu mereka nggak merasa saya ini buruh. Mereka nggak mau menjatuhkan dirinya dianggap sebagai buruh pekerja. Mereka mau hanya sebagai profesional. Ya, dan mungkin sekarang juga sudah berubah ya. Kontrak kerja sekarang kan dari zaman dulu sebenarnya kan sebagai partner gitu ya. Tapi kalau partner itu kan dalam keadaan kondisi yang seimbang. Kondisi sekarang menurut saya kita sangat jomplang sekali ya, duduk tidak sama rendah diri, apalagi kita kalah tinggi dengan yang pengusaha rumah sakit dan sebagainya. Kalau kita mau jalankan ini, apakah legal, apakah ini? Karena kita sudah berusaha sebenarnya sama yang demo hari ini, yang pemimpin demo hari ini, mereka mendorong, ayo bikin, nanti kita sokong. Gitu. Jadi kita udah kontak Pak Jumhur, ayo kalau mau kita bantu. Gitu. Terima kasih itu ya Prof. Silakan Prof. Dokter itu tidak semuanya ASN ya? Enggak. Enggak kan? Enggak Prof.
Hmm. Enggak, saya ingin membedakan dulu ASN dan non ASN. Itu dulu. Karena apa? Di UI itu semua, bukan di UI aja. Tapi karena saya orang UI, saya bilang di UI itu ada dosen ASN dan UI. Nah, UI ini punya serikat pekerja. Pegawai Universitas Indonesia itu dosen-dosen yang dites via UI, dibayar oleh UI, bukan APBN. Bisa, bisa. Iya, bisa. Ya, sepanjang dia bukan ASN ya. Kita mulai dari kecil dulu ya. Nanti kalau udah membesar, udah seperti apa? Dosen juga merangkap pengacara. Sebetulnya nggak boleh kalau dia ASN atau PUI. Karena kalau di UI hak kewajibannya sama ASN dan PUI ya. Tapi juga banyak yang berpraktek pengacara diam-diam. Ya. Padahal tidak menguntungkan UI, dia dapat honor gede, dia makan sendiri. Tapi begitu OTT, UI yang berkibar namanya. Iya. Itu. Makanya saya bilang, jangan kasih dia ngajar dulu. Keep dulu, saya bilang. Walaupun dia bebas. Ya. Itu yang apa untuk tambang-tambang itu, kasus tambang itu. Ya, yang dia bikin viral-viral. Gitu. Jangan kasih ngajar dulu. Karena kalau orang bermasalah itu mendingan kita gudangin dulu gitu. Daripada institusi jadi dipanasin orang. Karena ada di dalam kita. Ya, baik. Prof, mungkin tambahan dari saya, kalau usulnya Dr. Edi itu mengarah ke trade union ya, bahwa organisasi profesi. Tapi mungkin ini masih banyak perdebatan, Dr. Edi. Tapi kalau di luar daripada organisasi, namanya organisasi profesi, walaupun undang-undang organisasi profesi ini belum ada, Prof. Jadi ormas kan kita tetap, sehingga pada waktu pembentukan Undang-Undang Kesehatan habis kita, Anda ormas sama seperti saya. Makanya saya nggak pernah takut sama LSM yang godain rumah sakit. Anda ormas, saya juga ormas gitu loh ya. Betul nggak? Nah mungkin nanti itu berikutnya lah kita bicarain ya. Sudah panitia kita cukupkan. Pak Joni mungkin ada pesan yang bisa kita dengar lagi untuk semangat kita. Ya, ketika putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja itu ada satu amar yang berkaitan dengan upah minimal profesional. Nah, bagaimana menggunakan itu sebagai justifikasi? Karena banyak juga yang berbeda dengan yang kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, mungkin kerangka analisisnya apakah itu ada hubungan industrialnya, ada hubungan kontraktual, ada hubungan membayar dan menerima, itu barangkali sebagai ekonomi. Ini lepas dari isu soal pemahaman filosofis dan saintifik tentang apakah dokter itu profesi atau pekerja. Itu soal lain lagi, tapi fakta-faktanya kan bisa kita rumuskan. Itu tambahan saya. Khusus untuk acara hari ini, ya hemat saya substansi diperkuat, lakukanlah identifikasi list of issue terhadap sejumlah putusan MK yang ada dan apa yang harus dijawab ketika nanti ketemu dengan Pak Widodo. Dia pernah di Balek dan ikut juga ngutaati urusan Undang-Undang Kesehatan ini, tentu dia punya banyak ABC, XYZ tentang dalil-dalil yang ada. Tapi sepanjang yang dapat saya rekam dari diskusi yang diundang oleh PDGI, beliau dukung putusan MK ini. Gitu. Nah mudah-mudahan itu bisa diperkuat. Kalau dia berubah, loh Bapak kan kemarin bilang di PDGI begini, dan begini. Yang ketiga, saya kira harus ada yang take lead, harus ada yang jadi champion. Harapan saya tentu tidak ada rumah besar, tidak ada yang menjadi tuan rumahnya. Harus ada tuannya dan harus ada nyonya dan harus ada menjadi member dari rumah besar itu. Kalau rumah besar nggak ada tuan dan nyonyanya, ya akan diambil oleh rumah-rumah kecil yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni, tepuk tangan dong buat Pak Joni. Prof, ada pesan yang paling ini enggak Prof untuk kita nih? Oke, kalau gitu saya menyampaikan pesan bahwa
jadilah PDW yang rising star ya, untuk mendesak yang memutuskan. Ini kita belum dijalanin Pak ya, begitu aja. Baik, kita sudahi sesi pertama ini. Tentu kita sangat bersyukur sama Yang Kuasa, semua acara lancar dan kita mencatat, bukan hanya sekedar dicatat dan diendapkan, besok dilaksanakan. Ya, setuju? Setuju buat kita semua. Terima kasih Prof. Ana, Pak Joni. Final dan mengikat. Final dan mengikat, sumpah ini. Baik, terima kasih Pak Joni, Prof. Baik, saya kembalikan kepada MC.